menjelaskan kurikulum pada tahun 1947, yaitu Rencana Pembelajaran 1947. Pada awal kurikulum terbentuk tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaannya. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Nah, Rencana Pembelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dengan kurikulum 1950. Bentuk-bentuk memuat dua hal pokok, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Selain itu, Rencana Pembelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat. Materi pembelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Setelah Rencana Pembelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Tadi saya sudah menjelaskan kurikulum 1947, yaitu Rencana Pelajaran 1947. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum pada tahun 1952, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum tahun 1952 ini mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dari sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar suatu mata pelajaran. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, ketegelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional, yang keempat ada ketegelan atau keterampilan, dan yang kelima jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dari konsekuen. 1968 menekankan peningkatan organisasi materi pelajaran kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Zujak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. Selanjutnya adalah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menitik beratkan pada pencapaian tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep manajemen yang populer pada saat itu, yaitu manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran diuraikan secara rinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Setiap satuan pelajaran mencakup tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 menghadapi banyak kritik. Salah satu kritik utamanya adalah
Guru menjadi sangat sibuk merinci setiap tujuan yang harus dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga mengurangi fokus mereka dalam pengajaran itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengadopsi pendekatan keterampilan proses yang menekankan pentingnya proses belajar, meskipun tujuan akhir tetap menjadi perhatian utama. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar melalui kegiatan seperti mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif, CBSA. Secara teoritis, konsep CBSA sangat baik dan telah menunjukkan hasil positif di sekolah-sekolah tempat konsep ini diuji coba. Namun, ketika diterapkan secara nasional, konsep ini sering mengalami penyimpangan dan penyederhanaan. Banyak sekolah kesulitan mengimplementasikan CBSA dengan benar, yang seringkali hanya menghasilkan suasana kelas yang ramai dengan diskusi siswa dan perubahan gaya mengajar guru yang tidak lagi dominan dengan metode ceramah. Akibatnya, muncul penolakan terhadap CBSA di berbagai tempat. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum superpaket. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1994, tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kurikulum 2004. Jadi, kurikulum 2004 itu dinamakan dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini mencakup 3 elemen utama. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang tepat. Yang kedua, spesifikasi indikator evaluasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, pengembangan pembelajaran. Kurikulum ini juga memiliki ciri-ciri pada fokus pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun kelompok, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Pembelajaran menggunakan berbagai pendekatan dan metode dengan sumber belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga dari sumber edukatif lainnya. Penilaian ini menekankan pada proses dan hasil belajar untuk menguasai atau mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kurikulum 2006. Jadi, kurikulum 2006 ini dinamakan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum 2006 atau KTSP. Pada kurikulum 2013 terdapat 3 aspek penilaian, yaitu penilaian pada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Pada materi pembelajaran kurikulum 2013 terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan mata pelajaran lainnya. Sedangkan materi yang ditambahkan yaitu pada mata pelajaran matematika. Dengan menggunakan kurikulum 2013, diharapkan guru dapat mendorong peserta didiknya untuk dapat melakukan observasi, berpikir kritis, bertanya, bernalar, dan memaparkan apa yang dipahaminya setelah menerima materi pelajaran.
Kemudian, diharapkan juga peserta didik dapat memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka disahkan oleh Mendikbudristek pada Februari tahun 2022 sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum merdeka berfokus pada dua hal, yaitu pada materi yang esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka merupakan pembelajaran intrakurikuler yang beragam agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pada kurikulum merdeka juga, peserta didik diberikan sebuah proyek yang dilakukan untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka akan melewati beberapa tahapan implementasi, yaitu tahap mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kesimpulan dari sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari awal hingga sekarang yaitu kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka menunjukkan transformasi yang signifikan dan mencerminkan respon terhadap perubahan kebutuhan pendidikan nasional. Dimulai dari kurikulum 1947 yang menekankan pendidikan karakter dan nasionalisme. Kemudian, kurikulum berikutnya membawa peningkatan dalam struktur dan pendekatan pembelajaran. Kurikulum 1952 dan 1964 menekankan pada pengembangan keterampilan serta pembentukan manusia Pancasila. Kurikulum 1968 menekankan pada pendidikan moral dan agama, sedangkan kurikulum 1975 mengenalkan pendekatan instruksional yang lebih teknis. Kurikulum 1984 menekankan pada partisipasi aktif siswa dan kurikulum 1994 menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peralihan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada 2006 memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah. Kurikulum 2013 mengintegrasikan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, sedangkan kurikulum merdeka menawarkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan siswa dan mahasiswa, serta menekankan pembelajaran yang lebih individual dan relevan dengan dunia kerja. Secara keseluruhan, evolusi kurikulum di Indonesia mencerminkan upaya terus-menerus untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik.